Baik, untuk pemateri terakhir yaitu ada Gus Makmun Rasid selaku CEO Founder CICSR. Padanya kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada senior, ada Mas Garuda, kemudian sahabat-sahabat semua, utamanya narasumber, kemudian panitia dari Kopi Ciputat. Terima kasih telah mengadakan webinar yang menurut saya sangat penting untuk terus kita lakukan. Jadi perpaduan, ada yang online, kemudian ada yang offline juga. Nah, saya mohon maaf, ini saya masih di jalan di Semarang dari Kudus tadi, di Jakarta, jadi masih di mobil live-nya. Nah, ada beberapa poin yang bisa saya tangkap dari kedua narasumber tadi. Yang pertama adalah bahwa kenapa perempuan itu bisa terlibat dan dianggap penting oleh kelompok radikal teroris untuk dilibatkan dalam setiap pergerakan mereka. Nah, setidaknya dari dua narasumber tadi kita bisa mengambil benang merahnya, yaitu bahwa perempuan kerap dianggap bisa menjadi pengikut yang loyal dan patuh. Nah, ini menjadi daya magnet tersendiri ya untuk kaum laki-laki yang di beberapa kesempatan ketika mereka melakukan penyebaran virus radikal teroris itu tidak mempan. Nah, misalnya kalau kita tracking itu kita bisa membandingkan jumlah-jumlah mulai dari sharean, kemudian komentarnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua perempuan ya, kenapa sekarang ini di 5 tahun terakhir perempuan digalakkan untuk apa yang dikatakan oleh Mbak Unaisa atau Mbak Rizka tadi ya, terkait dengan poin digital literasi, yaitu terkait dengan kritis di dalam bermain media sosial. Karena saya selalu yakin bahwa hoax itu diciptakan bukan saja oleh orang bodoh. Jadi tidak semuanya dari kelompok radikal teroris ini bodoh menurut saya. Bahkan saya pernah mengatakan dari dua organisasi misalnya seperti Hizbut Tahrir Indonesia kemudian kelompok pembela Islam, itu konseptor mereka bukan orang-orang bodoh, melainkan orang-orang yang pintar, terkadang melebihi kita kepintarannya yang melakukan kontra narasi maupun kontra ideologi. Nah, ini kalau untuk misalnya HTI kemudian kelompok pembela Islam, saya alhamdulillah bisa 90% saya telah ketemu dengan semua konseptor mereka itu. Tapi kalau untuk radikal teroris ini saya rasa konseptor mereka masih jauh kalau secara keseluruhan ya dibandingkan kelompok yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Tetapi mereka ini memiliki kesenyawaan antara kelompok yang sudah dibubarkan dengan kelompok yang masih berkeliaran ini terkait dengan trilogi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Unaisa. Cuma umumnya di media sosial itu mereka membuat sistematikanya. Misalnya mereka itu merombak atau merekonstruksi di tatanan keimanan. Nah, salah satu poin di tatanan keimanan itu yang disebut oleh Mbak Unaisa tadi yaitu al-wala wal bara. Nah, kenapa ini menjadi poin utama yang mereka luncurkan di media sosial? Karena tanpa perubahan di tatanan al-wala wal bara itu, perubahan keimanan, maka mereka tidak akan memiliki memiliki semangat untuk hijrah. Nah, ketika mereka sudah masuk ke tatanan hijrah, nah di hijrah ini mereka itu tidak saja ada perbaikan fisik, tetapi perbaikan bersifat normatif maupun sosiologis. Nah, ini di tatanan hijrah mereka biasanya menggunakan perpaduan dua itu.
Nah, ketika orang sudah mulai hijrah, kemudian tidak saja perbaikan fisik, tetapi pada aspek masyarakat yang lebih luas, baru yang terakhir adalah jihad. Nah, trilogi ini uh, hampir sama di semua gerakan-gerakan yang ada, walaupun nanti narasinya itu bisa berbeda. Nah, itu biasanya sistematika yang mereka gunakan, karena gimana pun mereka ini ujung-ujungnya sama, yaitu khilafah. Nah, perebutan di dalam mentafsirkan salah satu teks, siapa yang lebih otoriter untuk sebagai pawang utamanya. Seperti misalnya HTI dengan ISIS, itu kan saling menyalahkan. Bahkan salah satu contoh yang disebutkan Mbak Unesa tadi seperti Bahru Naim, itu kan adalah orang HTI yang sebelumnya, atau seperti di Front Pembela Islam. Di Front Pembela Islam itu kan kayak seperti Munarman. Munarman itu kan sebelumnya juga orang Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, jadi ketika kita membaca satu kelompok, kemudian antar kelompok itu biasanya ada perpinjaman pemain, atau juga memang yang bersifat transferan, bahkan ada juga yang bersifat bebas transfer. Nah, salah satu misalnya beberapa orang yang sudah terduga tetapi belum ditangkap di Indonesia itu banyak yang bersifat bebas busa, ya, bebas transfer. Nah, itu ada juga yang ada jaminan. Nah, yang punya jaminan ini kemudian dia didetek atau di tracking oleh pemerintah, dia bergabung di kelompok radikal teroris, dia agak sulit dijebloskan ke dalam penjara karena dia ada jaminan. Jaminan itu ada yang bersifat nasional, ada juga yang bersifat makanya saya sering menyebut bahwa untuk sederhananya, untuk kita bisa tahu kenapa misalnya kita sangat sulit untuk melumpuhkan secara totalitas kelompok yang bersifat nasional, memiliki jaminan tidak saja bersifat teritorial, tetapi juga jaminan terkait finansial. Nah, di dalam kelompok Islam misalnya seperti yang Syiah, ya, Syiah itu kan ada yang moderat dan tidak. Nah, yang Syiah yang ekstrim itu kan dia dapat jaminan, dapat kawasan di barat. Nanti teman-teman bisa carilah, ada Syiah ekstrim, dia memiliki salah satu kawasan di barat itu dari pemerintahan yang ada di sana. Kemudian ada juga beberapa kelompok yang ada cabangnya di Indonesia. Nah, ini yang sulit kadang-kadang, bahkan pemerintah sekaligus melumpuhkan secara totalitas. Nah, kemudian dari kedua narasumber juga saya bisa mengambil pelajaran bahwa perempuan itu dalam kacamata laki-laki, nah karena saya laki-laki kan, perempuan itu dianggap mudah percaya dan tunduk, utamanya dalam konteks yang bernuansa agama. Makanya kelompok-kelompok mereka itu selalu melegitimasi gerakan atau tindakan serta sebaran-sebaran mereka dengan bungkus-bungkus agama. Karena laki-laki yang terlibat dalam gerakan radikal teroris itu sangat percaya bahwa perempuan dengan modal bungkus agama seperti itu, misalnya contoh dari yang paling kecil, yang kalau kita di pesantren misalnya belajar, seorang istri itu boleh dipukul ketika dia melawan. Nah, tetapi melawannya seperti apa itu tidak dijelaskan secara utuh oleh si suami itu. Nah, yang begini-begini ini digunakan oleh kelompok mereka. Makanya di kelompok radikal teroris, tidak saja di ISIS, kemudian atau di JAD atau di mana, biasanya ketika mereka sudah bersebelahan atau berseberangan sedikit, mereka akan pada tahap yang terakhir, yaitu perceraian. Saya bulan ini saja itu setidaknya menerima laporan sekitar 15-an orang yang cerai dari kelompok yang sudah dibubarkan oleh pemerintah itu. Ada 15 orang itu bercerai gara-gara hanya berbeda di dalam memandang SKB 3 Menteri. Bayangkan, dari SKB 3 Menteri aja itu bisa membuat orang bercerai. Nah, jadi mereka sangat percaya bahwa perempuan itu dengan ketika laki-laki membungkus dengan narasi-narasi agama, itu perempuan akan mudah terpercaya. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Mbak Rizka tadi bilang, yang digital literacy, ya. Jadi kritis di dalam bermedia sosial. Nah, ketiga poin itu menurut saya yang perlu menjadi PR besar
untuk Kopri Ciputat bagaimana melakukan gerakan baik yang bersifat online maupun yang bersifat offline agar laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran yang signifikan di dalam kontra narasi radikal baik narasi maupun ideologi. Apalagi Mas Nur Huda itu kerap mengatakan kepada saya, kita ini terkadang menjadikan perempuan hanya presentasi agar kita tidak dibilang sebagai apa namanya ya misalnya ada 3 orang kemudian laki-laki 1. Nah, kita merubah mindset di masyarakat, perempuan tidak sekedar menjadi representatif tetapi mereka memiliki keseimbangan yang sama, kesamaan posisi di dalam mengcounter gerakan radikal teroris ini. Makanya saya mendukung penuh terhadap apa yang dilakukan oleh Kopri Ciputat ini, dan ini bisa menjadi contoh untuk seluruh kopri-kopri di Indonesia, karena ini salah satu giroh yang hilang juga di internal organisasi TNI, baik di TNI maupun HI. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Nanti kita bisa lanjut di tahap sesi diskusi. Terima kasih, Mbak. Baik.